Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik ya. Silakan kalian persiapkan buku dan alat tulis kalian. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi dari pelajaran yang telah kita lalui pada minggu kemarin. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai sketsa grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, mari kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu mengenai fungsi kuadrat. Jadi, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c adalah anggota dari himpunan bilangan real, serta a tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika a sama dengan 0, maka fx akan menjadi fungsi linier, bukan lagi fungsi kuadrat. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat kita tulis menjadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berikut ini ada beberapa contoh fungsi kuadrat. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Yang kedua, y sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 4. Anak-anak, pernahkah kalian makan makanan junk food atau makanan cepat saji? Nah, makanan ini sangat digemari oleh masyarakat yang ada di dunia ini. Jadi, junk food ini sangat diminati oleh banyak orang karena di samping rasanya yang enak, tentu makanan ini sangat praktis dan harganya pun sangat terjangkau. Tapi perlu kalian ketahui ya, bahwa junk food ini merupakan salah satu penyebab terbesar penyakit jantung. Jadi kalian harus hati-hati ketika makan makanan ini. Jangan sampai kalian makan terlalu berlebihan. Nah, salah satu alat untuk mendeteksi detak jantung yaitu elektrokardiograf. Jadi alat ini bisa mendeteksi jantung manusia yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui ya, bahwa grafik ini merupakan salah satu dari sketsa grafik fungsi kuadrat. Dalam dunia medis, ada istilah HRV atau Heart Rate Variability Signal, yaitu variasi interval detak jantung manusia. HRV itu juga salah satu penanda kesehatan jantung seseorang. Nah, biasanya penanda ini digambarkan dalam bentuk grafik. Salah satunya adalah grafik fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu koordinat. Yang kedua, siswa dapat melukis sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Misalkan, diketahui fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, ini ada perintah. Yang pertama, tentukanlah titik potong grafik fungsi tersebut terhadap sumbu koordinat. Yang kedua, lukislah sketsa grafik fungsi tersebut. Kita akan melakukan perintah yang pertama ya, yaitu menentukan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Perlu kita cermati ya, bahwa untuk menentukan titik potong terhadap sumbu koordinat, maka kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Nah, syarat grafik memotong sumbu x yaitu ketika y sama dengan 0 atau koordinat sama dengan 0. Jadi, syarat grafik memotong sumbu x adalah y sama dengan 0. Selanjutnya, grafik akan memotong sumbu y
ketika X sama dengan 0 atau absis sama dengan 0. Jadi, grafik akan memotong sumbu Y ketika X sama dengan 0. Kita akan menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X ya, dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Tadi telah dijelaskan ya bahwa syarat grafik memotong sumbu X ialah Y sama dengan 0. Nah, maka itu kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, akhirnya akan kita peroleh X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kita tinggal nyari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, salah satu cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu dengan metode pemfaktoran. Nah, maka kita coba faktorkan ya, X kuadrat min 2X min 8. Kita faktorkan menjadi X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Jadi, titik potong grafik terhadap sumbu X ialah 4,0 dan negatif 2,0. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Ingat kembali ya, bahwa syarat grafik memotong sumbu Y ialah X sama dengan 0. Oleh karena itu, kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8 sama dengan negatif 8. Akhirnya kita peroleh Y sama dengan negatif 8. Jadi, titik potong grafik terhadap sumbu Y ialah 0, negatif 8. Sehingga kita telah selesai ya menentukan titik potong terhadap sumbu koordinat, yaitu di titik negatif 2,0, 4,0, dan 0, negatif 8. Nah, langkah selanjutnya yaitu melukis sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita melukis sketsa grafik fungsi kuadrat, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu koordinat. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi, pada gambar ini merupakan salah satu contoh grafik fungsi kuadrat. Coba perhatikan gambar yang berwarna biru. Nah, titik potong grafik terhadap sumbu X yaitu X1,0 dan X2,0. Titik potong grafik terhadap sumbu Y yaitu 0,C. Nah, coba perhatikan bulatan yang berwarna merah yang merupakan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Yang kedua, sumbu simetri. Nah, apa sih yang dinamakan dengan sumbu simetri? Nah, sumbu simetri itu merupakan sumbu yang akan membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Dalam hal ini, sumbu simetri ditunjukkan dengan garis yang berwarna merah. Nah, untuk mencari sumbu simetri ini, kita gunakan rumus ya, garis X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya, yaitu titik ekstrim. Nah, apa sih titik ekstrim itu? Nah, coba perhatikan bulatan yang berwarna kuning. Ini. Nah, titik ekstrim merupakan titik perpotongan antara sumbu simetri dan grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi titik ekstrim ini biasa disebut juga dengan titik balik. Nah, ketika kurva atau grafik membuka ke atas, maka titik ekstrim biasa disebut dengan titik minimum. Begitu sebaliknya, ketika grafik membuka ke bawah, maka titik ekstrim ini bisa kita sebut sebagai titik maksimum. Nah, untuk mencari titik ekstrim, kita bisa gunakan rumus min B per 2A, min D per 4A. Nah, jadi ketika akan melukis sketsa grafik fungsi kuadrat, kita harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu koordinat. Yang kedua, sumbu simetri. Dan yang ketiga, titik ekstrim atau titik balik.
Mari kita cari titik potong grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 terhadap sumbu X. Seperti yang telah kita lakukan tadi ya pada soal yang pertama. Jadi syarat grafik memotong sumbu X ialah Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan. Sehingga akan kita peroleh X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Sehingga titik potong grafik terhadap sumbu X ialah 4,0 dan negatif 2,0. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Syarat grafik memotong sumbu Y ialah X sama dengan 0. Maka dari itu kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Akan kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Y sama dengan negatif 8. Akhirnya diperoleh nilai Y sama dengan negatif 8. Oleh karena itu, titik potong grafik terhadap sumbu Y ialah 0, negatif 8. Jadi kita telah peroleh ya titik potong grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 terhadap sumbu koordinat, yaitu di titik negatif 2,0, 4,0, dan 0, negatif 8. Coba perhatikan gambar ini ya. Ini merupakan titik perpotongan grafik terhadap sumbu koordinat. Selanjutnya, kita harus menentukan sumbu simetri dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Tadi telah dijelaskan bahwa sumbu simetri dapat kita dapatkan dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Sehingga kita masukkan ya, B-nya itu negatif 2 dan A-nya sama dengan 1. Maka kita peroleh X sama dengan 1. Jadi garis X sama dengan 1 merupakan sumbu simetri dari grafik fungsi yang akan kita cari. Nah, dalam gambar ini, coba perhatikan garis yang merah ini. Nah, jadi garis merah ini merupakan garis X sama dengan 1, di mana merupakan sumbu simetri dari grafik fungsi yang akan kita cari. Selanjutnya, kita harus menentukan titik ekstrim dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Tadi telah dijelaskan ya, bahwa titik ekstrim itu dapat kita tentukan dengan min B per 2A, min D per 4A. Tadi telah kita peroleh bahwa min B per 2A itu sama dengan 1. Jadi, nilai absisnya yaitu X sama dengan 1. Kita tinggal mencari nilai dari Y atau nilai ekstrim. Nah, kita tentukan nilai ekstrim dengan rumus Y sama dengan min D per 4A. Sehingga akan kita peroleh Y sama dengan min 36 per 4. Y sama dengan negatif 9. Maka nilai ekstrimnya negatif 9. Nah, nilai ekstrim ini juga dapat kita cari dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 ke persamaan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, yang akhirnya nanti akan kita dapatkan Y sama dengan negatif 9. Nah, oleh karena itu, titik ekstrimnya kita dapatkan 1, negatif 9. Coba perhatikan gambar ini. Jadi, titik ekstrimnya itu ada di titik D, yaitu 1, negatif 9. Mudah kan mencarinya? Nah, dari beberapa hal yang telah kita lakukan, kita telah mendapatkan informasi. Yang pertama, titik potong grafik terhadap sumbu X ialah 4,0 dan negatif 2,0. Yang kedua, titik potong grafik terhadap sumbu Y ialah 0, negatif 8. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri yaitu garis X sama dengan 1. Yang keempat, nilai ekstrim yaitu Y sama dengan negatif 9. Dan yang kelima, titik ekstrim adalah 1, negatif 9. Oleh karena itu, karena kita telah mendapatkan informasi ini, kita
lukis sketsa grafik fungsi kuadrat dari informasi di atas ke dalam koordinat kartesius. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kan kita telah memperoleh titik potong grafik terhadap sumbu X yaitu negatif 2,0 dan 4,0, dan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu Y yaitu 0,-8, sumbu simetrinya X sama dengan 1, dan titik ekstrimnya 1,-9. Nah, maka kita tinggal menghubungkan nih antara titik 0,-2 min B 2,0, terus 0,-8, terus 1,-9 dan 4,0. Sehingga perhatikan grafik yang warna biru ini. Nah, ini merupakan sketsa grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Jadi seperti itu ya untuk memperoleh grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, mari kita simpulkan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu untuk menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan sumbu koordinat, maka kita perlu mencari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu X, yaitu dengan syarat Y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan titik potong X1,0 dan X2,0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, yaitu dengan syarat X sama dengan 0, kita akan memperoleh titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0,C. Nah, selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah dalam melukis sketsa grafik fungsi kuadrat? Yang pertama, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Dalam hal ini, fx sama dengan 0, yaitu syaratnya fx sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Dalam hal ini, syaratnya yaitu X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim Y sama dengan min D per 4A. Yang kelima, menentukan titik ekstrim dengan koordinat min B per 2A, min D per 4A. Nah, langkah yang terakhir, atau yang keenam, yaitu hubungkan titik-titik tersebut untuk memperoleh sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ada tugas, silakan kalian catat, nanti dikumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, sampai jumpa ya di pertemuan yang selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai beberapa karakteristik dari fungsi kuadrat, yaitu kapan sih grafik fungsi kuadrat akan membuka ke atas ataupun membuka ke bawah, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.